tibalah kita di acara utama, yaitu Pokja Manajemen Operasional level sekolah. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najatan min al-qawmi al-syahid. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami, berikan kami keimanan yang sejati dan keyakinan yang tidak diikuti kekufuran. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami, mudahkanlah Pemkot Satria Bersatu SMP N1 Indralaya di dalam mengikuti PMO Mandiri ya Allah. Mudahkanlah dan lancarkanlah dan sukseskanlah nantinya ya Allah. Semoga kegiatan ini dapat diimbangkan kepada di dalam kelas itu dituliskan apa yang Bapak Ibu rasakan. Kemudian yang terakhir apa tadi Bu? Ada tidak beda dengan kurikulum yang lama atau ada rasa semangat atau apapun yang Bapak Ibu rasakan ya, secara akumulasi begitu. Namanya refleksi, biar nanti ada hal-hal keunggulan, tentu saja ada kelemahan-kelemahan yang harus kita perbaiki. Produknya ya, hasil apa yang mereka rasakan. Sekarang kita bisa memperhatikan, Bapak Ibu boleh mendekat, tidak apa-apa. Kalau dari jauh Bu Reni itu tidak tahu apa dia isinya. Nanti Lebih bervariasi dan berpihak pada murid. Seperti itu yang saya baca. bawahnya belum ya, no dan after. No sudah. After. Ya. Oke, setelah saya baca pada bagian after ini ternyata rata-rata semuanya menjawab menyenangkan, asik, tidak membosankan. Alhamdulillah. Jadi setelah beberapa waktu kemudian baru berpikir, oh ya, mungkin ini pasti ada kebaikannya. Tidak mungkin sesuatu kebijakan ini tidak ada kebaikannya. Sehingga pikiran mulai terbuka. Oh, ini pasti penyempurnaan dari kurikulum sebelumnya. Kemudian setelah mempelajari, apalagi terbantu dengan Komel langsung bergerak. Alhamdulillah, dikuatkan kembali dan alhamdulillah setelahnya kita uji coba melaksanakan. Mungkin pertama kali gagal, kedua, ketiga, dan alhamdulillah berjalan 1 tahun kita berhasil menerapkan pembelajaran berdiferensial. Berarti pembeli sangat berhasil. Afternya setelah berhasil dan bergerak malah menyenangkan. Itu intinya, menyenangkan karena merdeka mengajar. Dari yang saya baca secara sepintas. Terima kasih Ibu. Kalau anak yang baru
siapin. Kalau dia tak bisa siap. Karena bahasa Inggris itu berbeda dengan bahasa saya. Coba diterjemahkan, Men. Oh, kalau anak yang ini nilainya rendah tidak cukup, dia mampu memahami dan mampu memberi pertanyaan juga cukup. Ya saja. Ada kemampuan anak yang tidak paham, ada anak yang paham, ada anak yang paham sekali, ada anak yang memang sudah apa saya katakan dia sudah mampu menjabarkan. Jadi di bahasa Inggris ini sudah nampak sekali di produknya itu dia sudah berdiferensiasi. Ketika ditanya dalam pertanyaan siapa namanya dan jawab oh saya diam saja artinya dia tidak paham kan. Kemudian ada Saya sangat senang kalau ditanya seperti itu. Jadi ada dua cara. Yang pertama kita mengadakan pendekatan dengan BK. Biasanya BK itu sudah ada dialog. Mendekat, bertanya dan mengumpulkan data dari kenapa yang seperti ini tidak dilakukan di awal di konten? Dan ini kan untuk pengukuran ya, seperti ini pemetaan. Ada anak yang berkemampuan bahasa Inggrisnya belum sama sekali, ada anak yang kemampuannya itu ada tapi masih rendah. Kesiapan belajarnya. Jadi ketika kita tema yang atau capaian belajar yang akan kita capai itu ini, maka bagusnya pemetaan atau sistem awalnya ini. Anak polisi itu sudah otomatis dia menjadi berdiferensiasi kontennya. Tapi kalau boleh disarankan, ketika di konten ini di sini letak kita melaksanakan asesmen awal. Jadi kita bisa memetakan kompetensi anak. Ini artinya di konten ini bukan hanya ke materi saja. Baik, assalamualaikum, selamat sore Bu Erina. Selamat sore, apa kabar Pak Alfansa? Alhamdulillah, di sore hari yang sudah di jam akhir pembelajaran, tampaknya Ibu masih sehat ya? Alhamdulillah berkat kawan-kawan guru yang masih semangat. Alhamdulillah kita pada sore hari ini masih bisa bercakap-cakap tentang kegiatan di sekolah. Pada pertemuan hari ini Ibu akan membicarakan apa ya? Oh ya, kita akan melaksanakan tentang PMO level sekolah, program sekolah mitra. Jadi bagaimana kami melaksanakan manajemen organisasi satuan pendidikan di sini menjadi satu pencapaian ini. Yang pertama akan kami lakukan adalah merefleksi kegiatan belajar mengajar guru, bagaimana dia sudah mengimplementasikan PMO, sejauh mana dia tidak paham atau belajar di manajemen, pakai belajar mengimplementasikan kurikulum kita di kelas, dan yang lebih penting adalah bagaimana menerapkan pembelajaran berdiferensiasi yang memang itu Nanti setelah bercakap-cakap dengan saya, apa yang Ibu harapkan atau tujuan kita bagi ini? PMO ini yang pasti saya ingin menemukan kendala-kendala yang terjadi atau keunggulan-keunggulan juga kelemahan-kelemahan atau kuatnya guru yang lain yang mengimplementasikan program ini. Nah, dari situlah nanti kami akan mencarikan solusi terbaik apa yang harus saya lakukan agar guru yang punya kompetensi yang makin meningkat dan makin yakin dan makin percaya diri untuk melaksanakan fungsi kita dan makin Menurut kegiatan seperti apa yang ideal yang dilakukan oleh sekolah penggerak ini? Jadi kalau kami di SMP 1 Indralaya yang kami sangat rasakan itu adalah bagaimana kami mengoptimalisasikan kegiatan komunitas belajar. Jadi kami
itu adalah cerdas sendiri, itu bukan cerdas, tapi cerdas bersama. Bagaimana satu pelaksanaan satu? Di Kombel ini kami ada Kombel mata pelajaran, apakah itu Kombel mata pelajaran matematika, Kombel mata pelajaran Finlandia, dan itu semuanya ada nama. Kemudian baru nanti dari Kombel mata pelajaran ini menyatu menjadi Kombel Satria Bersatu atau komunitas belajar SMP Bersatu. Dan ini sangat efektif sekali. Jadi kami di sini pertama-tama awalnya Kombel ini yang mengisi materi adalah saya katakan adalah guru pemula yang memahami bagaimana mengimplementasikan mereka. Kemudian pada saat sekarang bukan hanya penggerak, tetapi guru yang belum termasuk kepada program guru penggerak pun sudah memiliki kemampuan untuk mengisi materi. Jadi apa materinya adalah yang dibutuhkan oleh sini. Baik, untuk meningkatkan hal itu, apa yang dilakukan? Ketika yang pertama adalah bagaimana mengefektifkan komunikasi belajar. Jadi bagaimana mengefektifkan belajar guru ini mendapatkan informasi tentang beberapa komunikasi itu, kemudian dia akan menjadi di dalam komunikasi. Ini saya sangat merasakan sangat tepat sekali dan sangat efektif. Karena ketika kita mau menunggu pelatihan di luar sana atau tidak provinsi, tidak nasional, itu tidak sangat sulit sekali untuk mengikuti. Tapi ketika ada guru kita yang memang mengikuti kegiatan nasional, maka secara otomatis dia menjadi narasumber. Artinya kami mengedepankan guru berbagi. Nah, guru berbagi ini kalau untuk Kombel Satria Bersatu ada Jumat berbagi. Jadi kami melaksanakan dengan hari ini. Baik, kapan kegiatan guru berbagi itu akan dikerjakan? Jadi kalau kapan, itu sudah jelas secara kontinuitas dari tahun pembelajaran 2023 sampai 2024 dan kita sudah tahu sebelumnya. Hanya saja kalau di 2023 dan 2024 lebih ke bagaimana memberikan keberpahaman kepada kami tentang konsep-konsep yang akan dilaksanakan dalam implementasikan kurikulum. Tetapi kalau untuk 2024-2025 kami sudah merencanakan bagaimana guru memang memiliki kompetensi yang baik tentang pemahaman kurikulum ini hingga pada saat examnya memang tepat seperti refleksi yang kami lakukan di hari ini. Di awal mereka ragu melaksanakan itu, tetapi mereka sudah penasaran. Artinya penasaran itu merupakan indikator mereka ingin tahu. Dan pada akhirnya melalui Kombel mereka tahu belajar secara bersama-sama melalui program yang dibuat oleh Kementerian Pendidikan dan disosialisasikan melalui guru penggerak. Kemudian juga kami ada mengundang narasumber yang berkaitan hingga pada saat sekarang sudah merasa nyaman dan senang Apakah ke depan kita sudah ada sekarang. Jadi di Kombel kami ini ada jadwal, kemudian setiap kali kegiatan itu ada dokumennya, ada dokumentasinya, ada juga sertifikat yang diberikan kepada bagi guru yang hadir. Artinya ketika pada kegiatan cabang kegiatan itu tidak diberitahu. Jadi kami komitmen seperti itu. Dan kami di dalam sertifikat itu bukan hanya sertifikat satu lembar kosong, tetapi ada barcode yang bisa dilihat bahwa di situ ada link, yang di situ ada dokumen, ada kegiatan belajar mengajarnya, dokumentasinya, kemudian ada juga daftar hadisnya, juga ada materi yang diajarkan pada. Jadi di dalam sertifikat kami itu bukan